Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 98. Melanjutkan cerita sebelumnya. Pada saat ini, Qianxian tampak murung dan khawatir. Sekarang sudah 50 tahun sejak saya melarikan diri dari pernikahan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada ayah saya. Ketika aku meninggalkan jurang pelahap jiwa, aku akan kembali ke kota abadi Tongtian untuk melihat ayahku. Tan Yun mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ah, tidak apa-apa." Qianxian mengerutkan bibirnya, menatap Tan Yun dan berkata, "Aku dibesarkan di kota abadi Tongtian sejak aku masih kecil. Ini pertama kalinya aku pergi begitu lama. Aku merindukan kota abadi Tongtian." Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, setelah kita meninggalkan jurang pemakan jiwa, kita dapat dengan mudah pergi ke kota abadi Tongtian." "Ya." Qianxian menganggukkan kepalanya, menatap Tan Yun dan berkata dengan tulus, "Tan Yun, terima kasih banyak. Tanpamu, aku tidak bisa dipromosikan ke tingkat ke-7 Raja Kaisar dalam waktu sesingkat ini. Bagi saya, ini benar-benar seperti mimpi untuk memiliki keadaan saat ini." Tan Yun tersenyum cerah, "Oh ya, karena kamu bisa menyempurnakan senjata ajaib atribut waktu dan ruang, maka kamu harus memiliki atribut ganda waktu dan ruang." "Ya." Qianxian bingung, "Kenapa kamu bertanya?" Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Anda akan tahu nanti. Sekarang saya bertanya, seberapa kuat kekuatan Anda untuk menantang melampaui level Anda?" Qianxian berpikir dan berkata, "Aku seharusnya bisa mengalahkan yang kuat dari tingkat ke-10 ranah Raja Kaisar. Kekuatan tantangan lompatan katakmu terlalu lemah." Tan Yun bertanya, "Apakah kamu punya slip giok? Kalau begitu, aku akan memberimu keterampilan." Mendengar pidato itu, Qianxian tercengang pada awalnya. Kemudian, tampak bersemangat dan berkata, "Ya, tunggu sebentar." Dengan itu, cincin abadi melintas di antara jari-jari Qianxian, dan segera, slip batu giok kosong terbang keluar dan melayang di depan Tan Yun. Tan Yun memejamkan matanya, dan setelah suara panjang dari pengetahuan abadi kin-kin ke dalam slip batu giok, dia menarik kembali pengetahuan abadi dan berkata, "Baiklah, coba lihat, latihan ini adalah metode yang memungkinkan Anda untuk berkultivasi menjadi dewa." "Bagus sekali, Tan Yun. Terima kasih banyak." Lesung pipit yang halus itu seperti bunga, bersemangat untuk melepaskan pengetahuan abadi dan menyusup ke dalam slip batu giok. Tapi baris pertama pada slip batu giok itu berbunyi, "Kesabaran ruang waktu." Kemudian, dia melihat ke bawah, dan melihat kata-kata, "Saraf ruang waktu," dibagi menjadi metode saraf pikiran, dan pedang ajaib ruang waktu, klon ruang waktu, 3 bagian. Dengan menggunakan metode pikiran saraf, Anda dapat membuat napas Anda sendiri dan menambahkan 6 ranah kecil. Pedang ruang dan waktu, selalu berubah, membunuh orang yang tidak terlihat. Klon waktu dan ruang, ketika mereka mencapai puncak kultivasi, 36 klon dapat diringkas. Sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, membuat musuh ketakutan. Setelah membaca keterampilan, Qianxian mengambil kembali pengetahuannya yang abadi, menatap Tan Yun, menatap matanya yang indah, dan berkata dengan suara gemetar, "Oke. Skill yang sangat kuat, ini terlalu kuat dari skill yang aku latih sebelumnya. Tan Yun, kamu layak menjadi Hongmeng Supreme." Tanpa menunggu kata-kata Qianxian, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ingat, jangan katakan identitasku kapan saja." "Yah, maaf, aku tidak bermaksud." Qianxian buru-buru berkata, "Aku ingat." "Oke, sekarang kamu dan Su Bing dan yang lainnya, masuk ke Menara Lingqiao." Tan Yun tersenyum dan berkata, "Bagaimana denganmu? Hanya selama periode waktu di menara, kamu dapat memahami latihan ini." "Ya." Qianxian memandang Tan Yun, jantungnya membanting, berpikir bahwa Tan Yun akan memberikan latihan yang begitu berharga untuk dirinya sendiri, dan hatinya manis seperti madu. Pada saat ini,
Zenji tiba-tiba membuka mulutnya. Qianxian, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Kakak Zen, katakanlah. Mata indah Zenji menunjukkan niat membunuh yang dingin. Apakah Anda tahu ranah Ouyang Duantian, penguasa kota abadi Tongtian? Dikatakan bahwa dia dipromosikan ke tingkat ke-12 dari Kaisar Agung lebih dari 8.000 tahun yang lalu, katanya pelan. Mendengar pidato itu, mata Zenji penuh dengan kesuraman. Dia berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya aku tidak bisa membunuhnya untuk saat ini. Xianxian berkata, Saudari Zen, sebenarnya ada cara lain untuk mengatakan tentang kematian orang tuamu. Apa yang kamu katakan? Zenji mengerutkan kening. Pada saat ini, Tan Yun menjawab, Zenji, Qianxian telah memberitahu saya tentang masalah ini. Dia mendengar Ouyang Duantian mengatakannya dengan telinganya sendiri. Menurut informasi yang dia temukan, Kaisar Abadi 9 Surga yang telah menyuruh keluarga Xiaohu untuk menghadapinya ayahmu. Karena ayahmu jujur dan menyinggung Kaisar Abadi ke-9. Mendengar pidato itu, Zenji memandang Qianxian dan bertanya, apakah kamu yakin mendengarnya dengan telingamu sendiri? Ya, Qianxian berkata dengan tegas, pada awalnya, saya memasuki rumah Master Kota sebagai Master Artefak tingkat suci dan mendengar Ouyang membicarakannya. Juga, sejujurnya, Tuan Ouyang sangat mempercayaiku. Setelah mendengar ini, Zenji mengambil napas dalam-dalam dan terdiam lama sebelum berkata, Xianxian, mengenal orang-orang, mengetahui wajah dan tidak mengetahui hati. Bahkan jika Ouyang Duantian mempercayai Anda lagi, dia mungkin tidak mengatakan yang sebenarnya dengan Anda. Masalah ini akan berakhir untuk saat ini. Ketika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya akan meminta klarifikasi kepada Ouyang Duantian. Jika dia benar-benar tidak bersalah, saya tidak akan membalas dendam. Sebaliknya, jika pelakunya benar-benar dia, aku akan mencuci rumah Tuan Kota Ouyang dengan darah. Pada saat ini, Tan Yun berkata, masalah ini sudah selesai untuk saat ini. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Kemudian, orang-orang dan binatang memasuki Menara Lingqiao. Di antara pikiran Tan Yun, Menara Lingqiao yang menjulang tinggi berubah menjadi seberkas cahaya dan mengebor ke telinga Tan Yun. Setelah membuka celah di tirai arai, Tan Yun naik ke langit, menghilang ke dalam arai kelahiran kembali kekacauan dan pergi menuju langit yang gelap. Waktu berlalu cepat. 4 tahun kemudian, Tan Yun, mengenakan jubah putih, terbang keluar dari ngarai Huitusian. Tiba-tiba, suara tua yang akrab terdengar di telinga Tan Yun, anak muda, berhentilah untuk orang tua ini. Tan Yun melompat ke udara dan melihat ke belakang. Dia melihat seorang lelaki tua pucat terbang ke arahnya. Melihat lelaki tua yang terbang itu, Tan Yun tersenyum. Itu adalah semacam ejekan yang penuh dengan niat membunuh. Meskipun Tan Yun belum melihat Mo Changsheng, paman ketiga dari Mansion Mozi, dia masih yakin bahwa lelaki tua di depannya bukanlah orang lain, tetapi Mo Changsheng. Karena Tan Yun ingat suara Mo Changsheng. Alasan mengapa Mo Changsheng tidak memulai dengan Tan Yun adalah karena dia hanya mendengar suara Tan Yun dan tidak pernah bertemu dengan Tan Yun sendiri. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mo Changsheng memberitahu Tan Yun, orang tua ini dari kota abadi Mosan. Tuan ketiga, Mo Changsheng. Mendengar pidato itu, suara serak Tan Yun terdengar, saya sudah banyak mendengar. Saya tidak tahu mengapa Tuan Mosan berteriak kepada generasi muda. Di mata keruh Mo Changsheng, dia mengungkapkan niat membunuhnya. Pernahkah Anda melihat seorang pria muda bernama Tan Yun di tingkat ke-7 ranah kaisar dan seorang wanita bernama Qianxian di jurang pelahap jiwa? Ya, Tan Yun tersenyum dan suaranya masih serak. Katakan, di mana mereka? Mo Changsheng tampak bersemangat saat ini. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya mendapat kabar tentang pembunuh yang membunuh keponakannya. Tan Yun tampak tersenyum, suaranya kembali normal, mereka jauh di depan cakrawala. Mendengarkan suara yang dikenalnya, Mo Changsheng menatap pemuda berjubah putih di depannya dan berkata dengan ngeri, Kamu Tan Yun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika kamu membunuh keponakanku, aku mendengar keponakanku berkata bahwa kamu hanya tingkat 7 ranah kaisar. Bagaimana kamu bisa menjadi tingkat 5 ranah raja kaisar dalam sekejap mata? Dalam kengeriannya, Mo Changsheng meraung, kamu binatang.
Bahkan jika kamu adalah tingkat kelima Raja Kaisar, kamu hanyalah semut mol di depan orang tua ini. Tan Yun, kamu mati. Mo Changsheng memikirkan kematian keponakannya Mosi. Dia sangat marah. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya yang sangat pusing, memutar tangan kanannya, memegang pedang sub artifak kelas atas, dan menikam Tan Yun di udara. Mo Changsheng adalah orang kuat tingkat pertama ranah Kaisar Agung. Meskipun jiwa Kaisar Agungnya telah ditelan selama lebih dari 70 tahun, dia masih belum koma. Selain itu, kekuatan abadi di kolam rohnya membuatnya tetap kenyang dengan menyerap kekuatan abadi di batu abadi terbaik. Dengan kata lain, sekarang Mo Changsheng dapat memberikan permainan penuh dengan kekuatan penuhnya. Menusuk. Ledakan. Dengan pedang Mo Changsheng yang menusuk seperti kilat, aura pedang tiba-tiba runtuh, dan kekosongan dalam radius ratusan sen runtuh, menyebabkan Tan Yun berada di ruang gelap dan tak berujung. Pedang Mo Changsheng sangat mempesona di kehampaan yang gelap. Menurut pendapatnya, Tan Yun, yang berada di peringkat kelima dari ranah Raja Kaisar, tidak bisa menghindari pedangnya. Dia akan tertusuk dadanya dan mati oleh pedangnya. Namun, hasilnya membuatnya luar biasa. Hancurkan untukku. Tan Yun tidak menghindar atau bersembunyi. Dia membawa tangan kirinya dan mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan. Dia tiba-tiba mendorong ke arah ujung pedang yang menusuk. Ketika Tan Yun menamparkan ujung pedang lebar di telapak tangannya, dampak besar tiba-tiba mengalir ke lengan kanan Mo Changsheng dari pedang lebar. Ah, tidak mungkin. Pedang orang tua ini adalah sub-artefak terbaik. Bagaimana bisa patah dengan tangan kosongmu? Dalam jeritan kengerian Mo Changsheng, pedang lebar itu mulai dari ujung pedang dan meledak seperti keramik inci demi inci. Sambil bernafas, tangan Mo Changsheng hanya memegang gagangnya dengan lucu. Takut. Ketakutan tanpa akhir mengikis hati Mo Changsheng. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kekuatan fisik Tan Yun akan begitu mengerikan. Lari. Pada saat ini, di mana Mo Changsheng memiliki keberanian untuk bertarung dengan Tan Yun. Dia menoleh dan berharap orang tuanya akan memberinya sepasang sayap lagi dan menembak ke langit yang gelap. Jika kamu tidak bisa membunuhku, kamu ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia? Ketika Tan Yun tertawa, dia mengambil langkah dengan lembut, dan tiba-tiba muncul di belakang Mo Changsheng di udara. Dia mencibir dan berkata, "Persetan dengan ibumu." Plak. Tan Yun menamparkan Mo Changsheng di belakang kepalanya. 7 lubang Mo Changsheng berdarah. Dia merasakan pusaran langit dan bumi dan jatuh ke dalam kehampaan. Sebelum Mo Changsheng jatuh ke tanah, Tan Yun menukik ke bawah, meraih pergelangan kaki Mo Changsheng dengan satu tangan, melambaikan tangan kanannya, mengayunkan Mo Changsheng dan jatuh ke tanah. Bang! Klik! Saat Mo Changsheng menyentuh tanah di bahu kanannya, darahnya pecah berkeping-keping saat terciprat. Mo Changsheng memuntahkan darah di mulutnya, berguling kesakitan di tanah, dan memohon belas kasihan. Tan Yun, aku tidak akan membalas dendam padamu. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Tan Yun berjongkok di depan Mo Changsheng dan berkata sambil tersenyum, bunuh kamu. Siapa kamu? Namamu Changsheng. Bolehkah aku membunuhmu? Aku tidak percaya. Aku ingin mencoba apakah hidupmu seabadi namamu. Jangan. Jangan, Mo Changsheng berkata dengan panik, Tan Yun, jangan lakukan itu dulu. Dengarkan aku. Sekarang saudara kedua saya telah memasang jerat di pintu keluar dari jurang pelahap jiwa. Anda dapat membawa saya sebagai sandera untuk mengancam saudara kedua saya dan membiarkannya melepaskan Anda. Mendengar pidato itu, Tan Yun tertawa sembrono dan berkata, hahaha, saya tidak takut dengan kekuatan tingkat kelima Kaisar Agung. Jika saya ingat dengan benar, saudara kedua Anda Mo Changfeng hanyalah tingkat pertama Kaisar Agung seperti Anda. Apa? Atau menurutmu Wan Baoshan lebih baik darimu dan kakak keduamu? Biarkan dia menghentikanku. Setelah mendengarkan, Mo Changsheng sering mengangguk. Ya, kamu benar. Wan Baoshan adalah orang kuat tingkat ke-8 Kaisar Agung. Tan Yun tersenyum dan menatap Mo Changsheng seperti orang idiot. Menurutmu siapa Tan Yun? Seorang anak berusia 3 tahun. Apakah Wan Baoshan adalah orang kuat tingkat 8 ranah Kaisar Agung? Klik. Tan Yun berkata dan mematahkan kaki kanan Mo Changsheng.
Ah! Mo Changsheng berteriak, Tan Yun, aku benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Wan Baoshan adalah orang kuat dari Mansion Kaisar Abadi 9 Surga. Jika kamu tidak menganggapku sebagai sandera, kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Aku demi kebaikanmu sendiri, sungguh. Jangan bunuh aku. Mendengar pidato itu, Tan Yun tertawa. Tut, kamu benar-benar bisa mengada-ada. Kalau begitu, katakan padaku, apa ranah Wan Baoshan 130 tahun yang lalu? Mo Changsheng berpikir, pada saat itu, dia sudah berada di tingkat ke-8 Kaisar Agung. Tanpa menunggu kata-katanya, mata Tan Yun menjadi semakin dingin. Dia melemparkan suaranya ke tanah dan berkata, persetan. 130 tahun yang lalu, ketika saya terbang ke dunia abadi 9 surga Hongmeng, dia hanyalah seorang jenderal abadi dengan beberapa tentara kecil di kota abadi Tongtian. Jika dia adalah kekuatan besar dari tingkat ke-8 dari kekaisaran besar, dia akan berada di kota abadi Tongtian. Kamu membual. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk berbohong. Tan Yun berkata dengan kaki acuh tak acuh dan mematahkan kaki kiri Mo Changsheng lagi. Sudah kubilang, aku tidak perlu memikirkannya. Aku tahu Wan Baoshan hanya ada di ranah kaisar setelah dia selamat. Tan Yun berkata, jika saya ingin pergi, bahkan jika dua penguasa tertinggi secara pribadi mengatur susunan dewa yang terperangkap di surga, apa yang bisa saya lakukan? Setelah itu, Tan Yun menggunakan mata ilahi Hongmeng untuk mengendalikan Mo Changsheng, dan bertanya, katakan, siapa nama kakak laki-lakimu? Dia kekuatan ranah apa, di mana dia sekarang? Juga, apakah adik keduamu memberitahumu tentang kematian Mosi? Di bawah kendali Tan Yun, Mo Changsheng telah melupakan rasa sakit dan berkata dengan tatapan datar, kakak tertua saya adalah Mo Changkong, yang merupakan kekuatan tingkat ke-11 ranah Kaisar Agung. Sekarang dia bergegas ke tingkat ke-12 Kaisar Agung. Dia sedang dalam retret di rumah Tuan Kota. Oleh karena itu, saudara laki-laki kedua saya tidak akan mengganggu pengasingan saudara laki-laki tertua saya. Kakak laki-laki tertua saya seharusnya tidak tahu tentang kematian Mosi. Jika tidak, saudara laki-laki tertua saya akan mengirim seseorang ke dalam jurang pelahap jiwa. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Engah. Dengan lambaian tangannya, Tan Yun menembus tengkorak Mo Changsheng, dan jiwanya terbang dan mati. Setelah membunuh Mo Changsheng, Tan Yun terbang lagi di langit. 10 hari kemudian, Tan Yun, yang sedang terbang, tiba-tiba teringat suara lembut di benaknya, Tan Yun, tunggu. Tan Yun berdiri di udara dengan kebingungan, dan pada saat berikutnya, kelangsingan muncul entah dari mana di depan Tan Yun, dan berkata kepada Tan Yun, kamu tunggu aku di sini, orang tua yang terbang kepalamu barusan adalah seseorang yang kukenal, aku akan pergi menyapanya. Baiklah, aku akan menemanimu. Tan Yun tersenyum. Tidak, kamu bisa menungguku di sini. Xian tersenyum. Yah, pergi dan kembali dengan cepat. Tan Yun tidak banyak berpikir dan berkata sambil tersenyum. Yah, aku akan segera kembali. Begitu suara Xian jatuh, dia berbalik dan terbang ke udara, menghilang ke pandangan Tan Yun. Sambil bernafas, Xian mengejar seorang pria tua yang berusia sekitar 90 tahun. Orang tua itu melihat seseorang terbang di belakangnya, dan dia tiba-tiba berbalik. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah gadis yang aneh, dia akan berbicara. Dia memikirkan suara Xian di benaknya, pengurus rumah tua, jangan katakan apa-apa, saya seorang wanita muda. Sekarang aku, namanya Xian, kamu hanya berpura-pura menyapa seolah-olah kamu seorang kenalan denganku.